Nah, Yang penting kan kedengeran. inilah kita sedang berbincang-bincang sama Gus Wildan sambil ngopi. Ya, sambil ngopi. Ini di saat setelah habis melakukan beribadah sholat tarawih. Semoga semua ini berjalan lancar dengan baik untuk kenang-kenangan kita semua, guys. Semua berjalan lancar dengan baik ya. Mari simak terus, tonton terus videonya, jangan sampai ketinggalan bersama Tarso Channel. Silakan ikutin terus, tonton terus videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kang, lanjutin Kang ngobrol-ngobrolnya. Ini sambil ngopi guys, udah minum kopi, ada teh, ada pisang, Pisangnya keras. jaburan, ada banyak makanan. Memang sangat disayangkan bagi orang yang muslim di bulan Ramadan tapi nggak sampai menjalankan puasa. Itu kan sangat sayang sekali. Sebab bulan Ramadan itu tentunya bulan yang penuh banyak berkah, banyak hikmah dan banyak ampunan dari Allah. Maka salah satu hadis Rasulullah kan beliau menjelaskan, kata Rasul, bulan Ramadan itu ketika datang itu wa futihat abwabus samawat, Allah bukakan beberapa pintu-pintu langit, dan juga wa futihat abwabul jannah, Allah buka pintu seluas-luasnya pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, Allah kunci rapat-rapat pintu neraka. Dan juga Allah belenggu seluruh setan, iblis dan setan itu Allah belenggu. Jadi kita yang muslim kalau sampai tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan itu sangat disayangkan. Sebabnya apa kok disayangkan? Karena belum tentu di Ramadan ini kita akan ketemu umur lagi, bisa ketemu di bulan Ramadan yang akan datang. Itu yang paling sangat disayangkan itu. Karena di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan ekstra bonus lah kalau. Berarti banyak ekstra bonus lah istilahnya ya. Khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad kan, untuk kita semuanya itu benar-benar bulan Ramadan itu adalah bulan yang menjadi kesempatan. Makanya para ulama iya, makanya para ulama itu menginginkan bulan Ramadan itu terjadi dalam 1 tahun, itu semuanya bulan Ramadan. Ketika Ramadan itu hampir habis, para ulama-ulama itu rata-rata menangis karena akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah ketika bulan Ramadan itu hampir habis, beliau itu justru malah bergegas, malah ibadahnya itu malah tambah mempeng lah kalau orang Jawa itu mengatakan. Jadi ibadahnya tambah luar biasa di akhir-akhir Ramadan itu. Ya. Karena tidak mau kita itu sampai terlewatkan bulan Ramadan begitu saja. Nah, beda tradisi di kita. Kalau di tradisi kita, Ramadan mau habis, itu yang penuh malah di pasar. Pasar paling rame ya. Orang belanja gitu, siap-siap mau lebaran. Apalagi belum punya baju baru, apa kan mesin udah mulai sepi, Ramadan hampir habis, mesin malah sepi kan gitu. Iya. Beli baju lah, sarung, mukena, segala macam ya. Sebenarnya inilah yang membedakan di tradisi kita itu antara lebaran sama Ramadan yang nanti akan mencapai yang namanya hari raya Idul Fitri gitu loh. Itu yang membedakan. Orang yang mendapatkan kemenangan ataupun yang mendapatkan Idul Fitri itu hanya mereka yang muslim, yang mukmin menjalankan ibadah puasa. Kalau lebaran sih siapa saja boleh. Iya. Tapi yang lebih mantap lagi yang puasa ya Kang ya. Jelas, karena yang dimaksudkan Idul Fitri itu mendapatkan kemenangan. Lah kalau nggak puasa menang apa kan gitu? Iya betul.
Kan aneh. Oh, Kang. Sehat. Kalau nggak puasa menang apa kan? Iya. Yang dimaksudkan mendapatkan kemenangan itu mereka yang mau berjuang. Iya. Lah berjuangnya di dalam bulan suci Ramadan ya menjalankan ibadah puasa kan gitu. Menambah nilai-nilai ibadahnya diisi dengan kegiatan-kegiatannya kan gitu. Seperti tarawihnya, seperti tadarusnya ataupun berzikirnya itu kan di bulan Ramadan itu harusnya ditingkatkan. Terus lebih kencang lagi ya. Iya. Jadi mengenai tentang hukum-hukum di dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan kita juga sudah tahu bahwa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Artinya kita yang muslim ya wajib menjalankan ibadah puasa. Nah, adapun kewajiban itu ada sebuah rukhsah, keringanan bagi mereka yang dalam kondisi sakit ataupun juga dalam kondisi yang bepergian yang jauh, yang dimana agak sulit untuk melaksanakannya ataupun juga karena darurat. Itu mendapatkan rukhsah, artinya boleh membatalkan puasanya, tetapi tentunya juga orang tersebut itu ya setelah selesai Ramadan wajib untuk membayar kembali. Jangan sampai Ramadannya habis terus tidak membayar puasa, begitu datang lagi bulan Ramadan lagi belum sempat membayar lagi. Lah ini yang berbahaya. Nah kata Rasulullah orang tersebut itu bisa terkena laknat dari Allah. Jadi kalau kita punya tanggungan utang puasa di bulan Ramadan yang saat ini, kita tunaikan. Setelah selesai Ramadan kita tunaikan. Nah, nanti setelah datangnya bulan suci Ramadan kembali, kita berpuasa seperti biasanya gitu. Kalau sampai bulan suci Ramadan yang tahun lalu belum kita bayar, sudah datang lagi Ramadan yang tahun ini dan tidak menjalankan ibadah puasa, wah ini yang rusak. Tetapi yang harus kita pahami bahwa yang namanya beribadah puasa itu sebenarnya mudah, tidak berat, tidak sulit. Yang menjalankan ibadah puasa sebenarnya mudah. Apalagi yang beralasannya, Kang saya itu suka marah-marah kan gitu ya. Ya sudah, puasa tetap harus lanjutkan, jangan sampai gara-gara kita marah terus puasanya kita batal. Jangan sampai seperti itu. Bagi mereka orang-orang yang perempuan yang dalam kondisi haid, maka ya diharamkan untuk menjalankan ibadah puasa. Tetapi bukan berarti wanita yang dalam kondisi haid tidak melakukan ibadah apapun kan gitu. Berarti tetap harus melakukan ibadah. Ada ibadah-ibadah yang lain yang bisa dijalankan bagi mereka yang dalam kondisi haid kan gitu. Tetapi memang dalam melaksanakan ibadah puasa tidak dibolehkan kan ketika dalam kondisi haid gitu loh. Orang sholat aja tidak boleh kok. Kan gitu, orang yang dalam kondisi haid itu sholat aja tidak boleh. Jadi orang yang dalam kondisi haid itu dianjurkan untuk berbuka, tidak menjalankan ibadah puasa. Ataupun orang yang berpuasa yang pengen dilihat puasanya itu baik, sehingga dia itu membatalkan puasanya itu melewati waktu isya ataupun melewati waktu maghrib sampai belum buka sampai waktu isya, dia baru membatalkan ibadah puasanya setelah isya atau setelah tarawih. Itu juga tidak dibenarkan gitu loh. Sebab yang namanya berpuasa itu dianjurkan membatalkan puasa disegerakan ketika waktu maghrib itu masuk, walaupun hanya sebatas meminum air gitu loh. Tujuannya hanya untuk membatalkan, dan itu anjuran Rasul ya, mau membatalkan ibadah puasa ketika maghrib datang itu dianjurkan disegerakan, bukan ditunda-tunda gitu. Berarti nggak boleh ditunda gitu ya? Dianjurkan disegerakan dalam membatalkan. Itu bukan berarti harus makan dulu ini dulu, enggak, hanya sekedar membatalkan. Untuk minum dulu gitu ya. Kan? Misalkan muadzin di masjid gitu kan. Muadzin di masjid. Kang saya kegiatannya jadi muadzin Kang di masjid. Begitu waktu maghrib datang kita azan Kang. Ya
ketika ketika waktu maghrib itu datang, ya paling tidak kita segera membatalkan dulu baru azan kan gitu. Ketika tahu waktu maghrib itu masuk gitu loh. Jadi jangan sampai nanti sholat maghrib selesai apa terus nanti menyambung ke sholat isya belum membatalkan sama sekali. Itu justru malah kurang baik gitu kan. Berarti harus minum dulu gitu ya. Iya paling tidak itu ya minum dulu lah. Makanya kan ada istilahnya bahasa dalam Islam itu takjil. Takjil itu untuk membatalkan saja. Maka dianjurkan takjil itu yang manis-manis dulu lah gitu. Misalnya contohnya itu kroma gitu ya. Iya, Tuh tidak Pak masalah. Basri. Nah, sebelum buka puasa kita harus makan korma dulu satu biji itu. Kalau ada, udah ada ya ikuti aja. Kalau nggak ada ya beli dulu. Bukannya teh manis terus. Ada teh manis. Kalau nggak ada ya kita beli atau minum teh manis dulu. Teh manis terus. Inilah berbincang-bincang kita untuk saling ngisi pikiran biar saya pikirannya jernih guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua juga untuk kita semua.